Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke tugas koneksi materi pada topik 1, pembelajaran sosial emosional. Di sini pada tugas koneksi materi, kita diminta untuk mengkaitkan, menemukan keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan konsep-konsep yang ada pada mata kuliah pedagogik yang lainnya. Oke, di sini bisa kita lihat saya mengambil 4 hubungan ya. Yang di tengahnya adalah pembelajaran sosial emosional, hubungannya dengan pemikiran KHD, di mana pemikiran KHD ini dikaji di dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Di sini PSE mengutamakan kebutuhan belajar murid, ya, berpihak pada murid. Bagaimana cara supaya peserta didik itu mampu mengatur, mengontrol, mampu menguasai emosinya sendiri. Karena tujuan PSE menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah pembentukan student well-being, student yang benar-benar sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Kemudian dalam kaitannya ada hubungannya dengan orang lain. Kemudian pada hubungan yang kedua yaitu dengan visi dan budaya positif, ya. Bagaimana hubungan antara pembelajaran sosial emosional ini dalam pembentukan budaya positif. Budaya positif akan terwujud jika kesadaran diri dan sosial telah terbentuk sehingga lingkungan belajar menjadi kondusif. Seperti yang sudah kita jelaskan pada materi atau pada bagian eksplorasi konsep tadi, bahwa emosional sosial atau sosial emosional itu sangat penting untuk dikuasai oleh peserta didik maupun kita sebagai guru atau manusia secara umum, karena kesuksesan kita itu sebagian besar itu 80%-nya itu ditentukan oleh emosi ini dan sosial ini. Karena apa? Karena ketika kita mampu mengontrol emosi kita, hal-hal yang destruktif yang bisa mengganggu pekerjaan kita dalam hal ini, dalam hal pendidikan ya, guru mengajar, kemudian peserta didik atau siswa itu belajar supaya tidak terganggu konsentrasi dan fokusnya, maka emosi ini perlulah stabil, ya, perlulah stabil dan bisa menjadi energi pendorong. Sehingga itu apabila dilakukan secara terus-menerus dan rutin akan membentuk sebuah budaya yang mana merupakan pembiasaan. Kemudian hubungan antara pembelajaran sosial emosional dengan pemahaman menurut UBD. Ya, pada ranting yang ketiga. UBD ini understanding by design, ya. Ini merupakan salah satu kerangka pembelajaran. Ini diajarkan pada mata kuliah kurikulum ini. PSE sesuai dengan pemahaman sebagai capaian belajar UBD pada aspek memiliki pengetahuan diri dan berempati. Kemudian hubungan antara sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ruhnya Merdeka Belajar tuh diferensiasi dan TAR itu ya. Teaching at the right level, pembelajaran berdiferensiasi, berpihak kepada peserta didik. Implementasi PSE dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu satu kemampuan guru untuk menghadirkan pembelajaran yang bisa melayani kebutuhan muridnya dan tetap fokus selama pembelajaran. Oke. Jadi itu semua adalah keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan beberapa macam ya, atau beberapa materi yang ada pada mata kuliah pedagogi. Oke, jadi ini merupakan tugas daripada koneksi materi. Oke. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa sosial emosional ini merupakan sebuah potensi, ya, sebuah kekuatan ya, atau modal yang dimiliki yang melekat kepada setiap individu. Sehingga kalau bisa dimanfaatkan, bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan, maka akan memberikan andil yang besar
terhadap kemajuan daripada individu yang selanjutnya akan membawa suatu kedamaian, ketenangan, ya. Dan ini akan berdampak secara luas, ya, apabila rata-rata orang mampu mengontrol emosinya, ya, sehingga akan mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sekian dan terima kasih.